Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Helenisa, sampai sore ini apa informasi terkini yang dapat disampaikan kepada kami? Ya, Rizky, Sinta, persidangan telah usai sekitar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dari persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini menghadirkan 3 orang saksi, yang ketiganya merupakan pegawai di Cafe Olivier. Saksi pertama atas nama Cindy Cornelia yang bekerja sebagai resepsionis. Ia menyatakan bahwa sebenarnya Jessica tidak menunjuk secara khusus meja yang ingin dipesannya. Jessica hanya memesan meja di ruangan bebas asap rokok. Kemudian Cindy menuju ke meja nomor 54 dan Jessica pun mengiyakannya. Setelah melihat-lihat area di sekitar meja 54, Jessica pun keluar dan kembali lagi dengan membawa 3 paper bag, dan menurut Cindy ia pun melihat bahwa Jessica menyusun 3 paper bag tersebut di atas meja. Yang tidak lazim menurut Cindy adalah sebenarnya Jessica tidak perlu memesan atau membooking meja secara khusus karena Jessica datang bukan di jam-jam sibuk. Kemudian saksi kedua atas nama Marlon Alex Napitupulu yang merupakan pelayan di Cafe Olivier menyatakan ada yang tidak lazim dari kejadian pada 6 Januari lalu bahwa Jessica melakukan close bill atau pembayaran seluruh pesanan sebelum pesanan tersebut dihadirkan ke meja ataupun sebelum para tamu menyelesaikan makan dan minum di Cafe Olivier. Padahal pada umumnya biasanya tamu akan menyelesaikan close bill setelah selesai makan dan minum dari Cafe Olivier. Marlon juga menyatakan melihat hal yang tidak lazim. Ia melihat kopi es Vietnam yang sudah tersaji di meja nomor 54 ini sudah ada sedotan di dalam gelasnya. Padahal pada umumnya bila belum diminum oleh tamu, sedotan ini biasanya terletak di samping gelas. Dan bukan Marlon yang menyajikan kopi es Vietnam, melainkan rekannya Agus Triono. Nah, Agus Triono ini yang menjadi saksi ketiga di persidangan hari ini. Ia yang menyajikan kopi Vietnam, ia pula yang menuangkan air panas. Agus menyatakan saat menuangkan air panas, ia tidak mencium bau apapun selain bau kopi dari gelas tersebut. Berbeda dengan sesaat setelah kejadian Mirna yang kejang-kejang dan dibawa keluar dari Cafe Olivier, Agus sempat menghirup bau yang aneh, bau yang belum pernah ia cium sebelumnya dari sebuah kopi es Vietnam. Dan menurut Agus, bukan dirinya pula yang meletakkan sedotan di dalam gelas es kopi Vietnam tersebut. Dan sesaat kurang lebih sejam setelah Agus menyajikan es kopi Vietnam di meja nomor 54 itu, Agus sempat mengelilingi area sekitar meja 54 dan ia melihat warna dari es kopi Vietnam ini berubah menjadi warna kuning seperti warna kunyit. Bahkan Agus sempat berbisik-bisik ke rekannya, jangan-jangan menurutnya es itu telah diminum dan dimasukkan jamu karena ada warna kunyit yang tidak lazim seperti warna es kopi Vietnam pada umumnya. Dan di akhir persidangan, Hakim mempertanyakan kepada JPU apakah sisa air panas yang dituangkan ke dalam es kopi Vietnam ini dijadikan barang bukti. Dan sayangnya ini tidak dijadikan barang bukti dan tidak dihadirkan ke persidangan. Ini yang disayangkan oleh Hakim karena menurut Hakim sisa air panas ini merupakan sumber dari es kopi Vietnam. Dan sebenarnya ini sangat penting untuk menyempurnakan bukti-bukti di persidangan. Kami sempat mengkonfirmasi kepada JPU mengapa sedotan dan sisa air panas tidak dijadikan bukti, dan JPU menjawab bahwa pada umumnya bukti-bukti memang tidak bisa diada-ada. Ketika JPU menerima barang bukti yang ada dari penyidik, ini sudah apa adanya, dan mengapa sisa air panas dan sedotan ini tidak bisa dijadikan barang bukti, JPU mengatakan besok akan dijawab dan akan terbuka dari keterangan saksi-saksi yang lain. Besok persidangan akan kembali digelar pada sekitar pukul 9 pagi dengan menghadirkan 4 orang saksi masih dari pegawai-pegawai di Cafe Olivier. Itu yang bisa kami sampaikan dari persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kami kembalikan ke studio. Baik, Helenisa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kami lanjutkan dengan kabar di antaranya. Warga kawasan Akuarium Luar Batang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana